Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspirasi diri dan perencanaan pengembangan diri. Pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Ahmad Kunyadi, NIM 2019 10230311 dari kelas Psikologi G19. Rencana pengembangan diri merupakan proses yang terdiri dari penetapan beberapa target penting dalam hidup, sesuatu yang ingin dicapai, kekuatan yang Anda miliki, dan segala hal yang diperlukan untuk membuat diri menjadi lebih baik dalam waktu yang sudah ditetapkan. Dalam kata pengembangan diri terkandung makna perubahan, peningkatan yang lebih baik, pengetahuan, dan pencapaian baru dalam hidup yang semuanya membuat diri Anda berkembang. Adapun tujuan pengembangan diri biasanya dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan yang telah dimiliki, sehingga kita dapat semakin kompeten serta mengasah kemampuan kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, terutama di dunia kerja. Daftar tujuan, goals, dan aspirasi masa depan. Yang pertama ialah lulus kuliah dalam waktu 3,5 minggu. Hal ini harus dilakukan agar untuk mempercepat masa perkuliahan, sehingga kita dapat lebih terbuka lagi untuk mencoba peluang seperti dalam karir. Yang harus dilakukan ialah bersungguh-sungguh dalam berkuliah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil SKS dan upayakan agar tidak mengulang. Yang kedua ialah menjadi personalia. Personalia adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang administrasi. Selanjutnya ialah menjadi HRD. HRD merupakan singkatan dari Human Resource Department. Secara umum, HRD selalu ada dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan karyawannya, diawali dari proses penyeleksian dan penerimaan karyawan di dalam suatu perusahaan. Daftar tujuan selanjutnya ialah mempunyai bisnis sendiri. Dengan berbagai pengalaman yang telah didapat sebelumnya, saya berharap bisa mempunyai bisnis sendiri agar bisa lebih mandiri dan lebih menjadi entrepreneur, sehingga karena kita sendiri yang membuat, kita bisa mengatur semuanya sesuai dengan kemauan kita sendiri. Selanjutnya ialah kelebihan atau strength dan bakat atau talent. Yang pertama ialah tidak mudah menyerah dan bekerja keras. Hal ini harus dimiliki oleh setiap orang untuk mencapai target dalam hidupnya, atau yang menurutnya ialah sukses. Karena untuk mencapai itu semua kita harus tidak mudah menyerah dan bekerja keras, karena banyak tantangan yang akan dihadapi dan juga tidak akan mudah untuk dicapai begitu saja, seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya kita harus mempunyai sikap tidak mudah menyerah dan bekerja keras sampai target dalam hidup kita itu bisa tercapai. Selanjutnya ialah disiplin. Disiplin seperti halnya mengumpulkan tugas secara tepat waktu, disiplin terhadap aturan, dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan reputasi diri seseorang dan ketanggung-jawaban seseorang tersebut. Selanjutnya ialah mampu mengatur waktu. Kita harus mampu memanage waktu sebaik mungkin. Kita harus mengetahui mana hal yang lebih penting, seperti dalam kuliah, bermain, atau melakukan hobi, dan lain sebagainya. Kita harus memposisikan hal yang paling penting di atas, sehingga kita tahu mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu.
Selanjutnya ialah dapat bekerja sama dengan orang lain. Terkadang kita harus ditempatkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan suatu permasalahan dengan di cara bekerja sama dengan orang lain agar pekerjaan tersebut dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Namun hal ini juga tidak mudah karena setiap orang terkadang memiliki pemikiran, latar belakang, dan karakteristik yang berbeda, sehingga perlu memahami setiap karakter seseorang. Karenanya kemungkinan kerjasama ini merupakan yang penting, terutama dalam dunia kerja. Selanjutnya ialah multitasking. Multitasking ialah mengerjakan suatu urusan lain secara bersamaan. Sepertinya mengerjakan beberapa tugas yang menurutnya sama-sama penting dan perlu dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya ialah peluang pengembangan. Pertama ialah mendapat IP di atas 3,5 dalam rencana jangka panjang untuk lulus selama 3,5 tahun. Yang harus dilakukan ialah belajar semaksimal mungkin sehingga kita mendapat IP di atas 3,5 dan IPK di atas 3,5. Selanjutnya ialah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ini juga termasuk bagian dari disiplin seseorang dalam mematuhi aturan atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ialah ikut serta dalam kegiatan organisasi. Ada beberapa keuntungan bagi seorang mahasiswa untuk mengikuti organisasi, seperti menambah relasi, dapat memahami orang lain. Ketiga ialah melatih jiwa kepemimpinan. Selanjutnya ialah keuntungan dari organisasi adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya keuntungannya adalah belajar memanage waktu. Selanjutnya ialah ajang berlatih sebelum terjun ke dunia kerja. Banyak hal-hal yang perlu dilatih sebelum beneran terjun ke dunia kerja. Selanjutnya ialah menguasai teknologi terbaru agar kita tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Kita juga harus menguasai teknologi ini, karena perkembangan teknologi kita dapat lebih dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Action plan. Yang pertama ialah fokus tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas di semester 5. Untuk mencapai aspirasi masa depan yang telah saya tuliskan tadi, kita harus bersungguh-sungguh dalam perkuliahan, seperti halnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas secara tepat waktu, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal juga. Selanjutnya ialah menghabiskan 7 jam belajar. Belajar juga perlu dilakukan untuk bagi mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa juga perlu lebih memahami lebih dalam tentang sesuatu. Selanjutnya ialah mengikuti kegiatan organisasi dan menjadi panitia. Hal ini juga seperti yang saya sebelumnya katakan, mengikuti organisasi merupakan suatu hal yang penting untuk melatih hard skill dan soft skill kita. Magang. Selanjutnya ialah magang mandiri di suatu pekerjaan. Agar kita lebih siap menghadapi dunia kerja, saya memilih untuk magang mandiri di suatu perusahaan, karena hal yang dilakukan oleh magang tidak akan jauh berbeda dari tempat kerja.
Selanjutnya adalah mengikuti webinar-webinar tentang psikologi industri dan organisasi, khususnya tentang HRD dalam 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya ialah mengikuti program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa atau disebut dengan PMM. Di sini kita dituntut untuk melakukan suatu pengabdian di masyarakat dengan membawa kemajuan atau memperbaiki kesenjangan yang sebelumnya terjadi. Ialah menghabiskan 3 jam per minggu untuk memahami tentang teknologi-teknologi agar kita tidak tertinggal di perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Kita juga harus memahami atau mengetahui teknologi terbaru. Target completion date, fokus tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas di semester 5. Target tanggalnya ialah tanggal 4 bulan 2 tahun 2022. Selanjutnya menghabiskan 7 jam per minggu untuk belajar, yaitu tanggal 4 bulan 2 tahun 2022. Kedua hal tersebut saya menempatkannya di tanggal tersebut karena berakhirnya masa semester 5. Selanjutnya mengikuti kegiatan organisasi dan menjadi panitia. Tanggal pemenuhannya ialah 30/12/2021. Selanjutnya magang mandiri di suatu perusahaan. Tanggal penargetannya ialah 24/07/2022. Ialah mengikuti webinar tentang HRD 2 kali dalam sebulan. Tanggalnya ialah 20/04/2022. Ialah mengikuti program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, itu 20/12/2021. Dan yang terakhir ialah menghabiskan 3 jam per minggu untuk memahami tentang teknologi, ialah 10/03/2022. Perencanaan yang telah saya susun di atas, kita juga tidak lupa untuk menerapkan kunci dalam menyukseskan rencana tersebut. Yang pertama ialah doa. Kita harus tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat atau menjalankan usaha-usaha tersebut dengan baik dan lancar serta mendapat berkah. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk merealisasikan rencana-rencana yang tadi. Dan yang terakhir juga kita harus bertawakal. Kita harus memasrahkan semuanya kepada Allah karena Allah lah yang tahu yang terbaik untuk kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.